Oke, balik lagi ke backtest ya, nggak tahu hari keberapa. Yang jelas intinya hari ini gue mau jelasin. Oh, entry gue dulu di ini ya, XAU USD. Gue entry sell di sini. TP-nya di bawah sini. Nah, kenapa gue TP-nya di situ dan kenapa gue entry di situ? Kenapa gue TP di situ? Kenapa gue naruh asal di situ? Dan ya, gue bakal jelasin sekarang ya. Kita lihat dulu high time frame-nya. Kita lihat di sini overall downtrend, jadi bikin lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high, habis itu break of structure di sini. Nah, jadi kita baru aja break of structure di 4H ya. Dan harganya itu nyentuh lower high. Apa sih ini higher high terakhir itu liquidity ya. Kesentuh di situ. Habis itu gue cari confluence di lower time frame. Kita lihat habis jam 1. Kalau di Indonesia itu jam 12 pas ya. Itu kan udah penutupan candle dan penutupan candlenya itu wick panjang banget di sini. Sekaligus nge-sweep ini dan apa? Toss fair value gap di sini, toss breaker block ya. Nyebutnya kalian breaker block black. Itu terus gue zoom ke time frame, lower time frame lagi. Gue nemuin candle gede ini. Gue cari confluence lagi di lower time frame. Soalnya kita mau entry itu perfect gitu sebenarnya. Jadi pas kita entry itu langsung ke bawah, dar gitu. Sebenarnya cuman ya kita lihat di lower time frame baru aja nge-break of structure di sini. Jadi ini bikin apa ya ini? Fake breakout, nge-sweep sini. Habis itu break of structure ke atas, habis itu break of structure ke bawah. Nah, kita zoom ke lower time frame lagi 5 menit. Nah, di sini tuh gue sebenarnya mau nunggu sampai harganya ke sini. Sini ada double top. IDM double top apa namanya ya, di situ. Di sini tuh sebenarnya area sell gue, cuman di sini volumenya kenceng banget dan di sini baru aja nge-inverse gap ya. Gap tertinggi di sini ke inverse. Dan gue apa? Karena TP gue panjang ya di sini. Jadi gue entry aja di sini. Habis break. Soalnya break terus ya, break terus. Jadi ya kemungkinan mungkin nggak bakal nyentuh sini ya. So, kenapa gue naruh asal di situ? Soalnya kalau ini asalnya kena, itu otomatis anggap aja asalnya kena itu pasti udah ngebreak sini. Jadi ini kalau kita kena SL berarti trennya nggak valid dan bakal lanjut ke atas. Dan TP-nya kenapa gue taruh paling bawah sendiri? Karena ini tuh trade apa? Habis retracement tuh apa namanya? Extension. Nah, ini tuh trade extension sebenarnya. Kalau ini benar ya. Sebenarnya ini TP-nya bisa di bawah sini. Kayak di kayaknya kayak di sini, di gap sini atau malah di bawah sini. Itu bisa aja. Soalnya kalau kita lihat fundamentalnya ya kalau kita lihat weekly time frame aja lah. Weekly time frame itu udah nge-break of structure habis itu. Nah, kita confluence-nya sama ya kayak di sini anggap aja. Kita bikin week habis itu chop. Baterai gue habis ya. Cuma mungkin bakal sebentar aja nih. Soalnya kalau gue record pakai charger itu ada suaranya gitu. Tapi ini candlenya gede banget ya. Jangan-jangan cuma bikin wick di sini terus baru turun. Tapi ya intinya sesuai strategi kita. Sini baru aja break ya. Ini break body enggak sih? Break body tapi oh enggak, ini enggak break ya. Gue confluence-nya cuma di
daily ke bawah. Jadi kalau anggap aja ini tuh break, terus kita lihat di sini. Sorry. Kita lihat di sini tuh udah nyentuh. Ini close-nya ngeri banget ya. Jangan-jangan salah ini. Ya intinya gitu, soalnya di sini juga belum ngebreak. Waduh, gimana sih gue entry nih? Mungkin gue bakal trailing stop, trailing profit atau trailing stop ya namanya. Jadi sini TP setengah, ambil setengah, ambil setengah, ambil setengah, ambil setengah, ambil setengah gitu. Mungkin ya. Jadi soalnya di 4H ini kayak 4H ini baru aja ngebreak structure di sini, harusnya kena sini baru naik gitu. Gitu. So gitu aja. Dan yang mau gue bahas selain itu, gue tadi kan nyoba pakai duit real. Jadi gue deposit dulu, kan minimal depositnya 10 dolar ya kalau di broker gue. Jadi 10 dolar gue depositin itu 13 dolar di situ, terus langsung gue WD 10-nya. Jadi gue cuman pakai 3 dolarnya aja di situ. Dan gue trade di mana? Gue trade di sini. Ini nih gue jelasin ya. Mana tadi gue trade-nya? Di sini ya kali. Mana sih? Bentar. Di 1 menit kayaknya tadi ya. Kita ngeliatnya. Mana ya? Sini nih. Jadi, aduh, gimana ya? Situ jadi ya. Di sini ya tadi gue trade-nya. Jadi gini. Pertama, gue itu trade-nya buy, terus TP-nya di atas ini. Resikonya full margin di sini, gue stop loss di sini tuh habisin semua modal gue 3 dolar. TP-nya di atas ini. Tapi harganya tuh cocok. Terus bikin ini candle merah kecil ini nih. Ya, astagfirullah banget nih. Kenapa gue ambil buy di situ? Soalnya ini baru aja break structure ya. Ini nih, gini. Oke. New York Open, sweep London High ke bawah, habis itu balik lagi kencang, terus ke bawah, terus ke atas. Ini nge-sweep sini, habis itu ini tuh kalau kita lihat di sini udah kena equilibrium ya, sekitaran sini. Ya anggap aja ini ya fair value gap sini udah area diskon ya di sini. Terus naik, ini belum break off, nggak tahu ini break off structure apa enggak ya di sini. Soalnya ini belum, ya anggap aja break off structure ya, soalnya ini kenceng banget di sini. Break off structure, habis itu ini kena equilibrium nggak? Nggak kena ya di sini, nggak kena equilibrium. Tapi ini break pertama kalau bukan, iya intinya gini. Bentar gue cari contoh ya di sini ya. Nah, jadi mana ya yang bagus? Bentar. Nah, mungkin ini ya. Anggap aja gini. Ini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Terus candlenya itu kuning semua, nggak ada yang nggak ada yang hitam, nggak ada yang ke atas gitu, intinya gitu. Terus ini baru valid liquidity gitu. Kalau yang
tipenya kayak gini, ini juga valid liquidity ya. Jadi per low apa sih, swing pertama itu sampai ngebreak sini, dan ini ke apa, retrace-nya itu gue anggap sebagai liquidity gitu. Biasanya harganya sebelum lanjut turun itu balik lagi nge-sweep si liquidity ini baru lanjut turun gitu. Kalau yang di sini ini tuh enggak, soalnya ini emang sweep tapi ini enggak break, habis itu retrace, habis itu ke atas. Jadi ini break pertama itu bukan apa ya namanya, bukan liquidity-nya itu ini gitu. Nah, gue pertamanya kan ambil buy, di situ gue ragu ya. Coba kita zoom dulu. Asem tenan ini. Jadi gue kan ambil buy di sekitar sini. Sini lah ya. Nah, ini terus SL gue $3 itu cuma segini. Terus TP gue ya. Sebenarnya kalau gue ikutin trade pertama itu bisa TP loh. $3 jadi $15 gitu. Keren pasti. Tapi ya mungkin nanti margin call lagi, soalnya psikologi gue belum kuat di sini. Gampang banget emosi gue kalau trade, gila. Jadi gue di sini backtest itu cuman mau ngelatih psikologi gue gitu. Benar-benar gue harus pede dulu buat trade, soalnya gue trade di sini nggak pede. Terus nah di sini candle 5 menit yang gede gue tunjukin tadi itu ini. Jadi gue anggapnya kan ada double top ya di sini, double top terus bikin wick di sini. Oh, jadi karena gue ragu, trade pertama gue itu di sini gue cancel di break even ya, gue cancel di break even di sini. Jadi gue ambil buy di sini terus naik ke atas. Tapi ini candle kayak gini nih, candle kayak gini nggak kuat banget. Habis itu gue break even dan kena break even. Habis itu gue cari confidence lagi, nge-sweep sini, bikin apa ini namanya, shooting apa rising star gitu. Habis itu bikin candle gede di sini, gue langsung entry di sini. Entry di sini, terus sini bisa entry, kena lagi entry 0,01, sini 0,01. Itu ya sini langsung dar. Bahkan gue rekam tadi di TikTok ya. Gue pas lagi jelasin, entry-nya di sini ini tiba-tiba kena margin call di situ. Nah, jadi jangan ya kalian kalau itu jangan sampai margin full margin ya. Jadi kalau modal kalian itu belum banyak, jangan sekali-sekali main ke market apalagi full margin. Wah, gila. Itu selain ngerusak psikologi, itu juga ngerusak apa ya? Ngerusak mental trader. Jadi lu nggak trading di situ, lu tuh judi di situ. Hitungannya gitu. Ya gitu. Gue tadi udah itu TP-nya nggak sih? Bahas TP ya. Jadi kenapa gue TP di bawah sini? Selain itu tuh retracement, extension, bisa aja itu cuman retracement. Jadi cuman mungkin sekitaran sini atau sini, itu habis itu baru naik, habis itu naik lagi gitu, bisa aja. Cuman gue anggapnya itu soalnya di 4H itu udah breakout, dan iya sih ini volumenya kenceng banget ya. Setelah gue lihat ini volumenya kenceng banget ya, di sini naik ke atas kenceng banget. Di situ malah nutup. Nah, ini salah satu conference ya. Jadi kalau low, nah ini gila, ini kayaknya bakal cuman retrace aja sih ke sini sih. Retrace ke sini habis itu naik lagi. Mungkin ya. Jadi gini. Kalau kita bikin low terakhir itu, habis itu retrace-nya itu ngelebihin 79 Fibonacci, itu tanda-tanda harganya bakal ngikut ke situ. Anggap aja gini nih. Mana ya?
contohnya. Nah ini contohnya nih. Jadi ini high terakhir ya. Ini higher high, higher low, higher high. Nah higher terakhir itu apa? Dapat candle kenceng banget di sini dan akhir apa nih? Dan akhirnya ini enggak ya. Intinya seumpamanya high terakhir itu intinya swing terakhir terus retrace-nya itu nutupin lebih dari 79 extension Fibonacci, itu tanda-tanda reversal gitu. Intinya gitu ya. Ini gue lihat dulu apa sih ini. Udah retrace ya. Jadi gue udah ada planning juga buat trade US 100 di sini, Nasdaq ya. Nasdaq itu gue pikir bakal naik lagi buat retrace ini, mungkin ke sini atau enggak ke sini atau enggak ke sini atau enggak ke sini doang. Kenapa gue pikir itu? Soalnya ini udah nge-sweep sini. Bentar. Ini tuh kayaknya mau bearish deh. Atau enggak mau ambil liquidity yang di sini. Habis itu baru turun. Intinya buat sekarang gue pikir si siapa? US 100 itu bullish ya. Gue tandain liquidity 5 menit ya tadi di sini. Liquidity 5 menit. Terus ada fair value gap di sini. Nah, ini yang gue maksud. Jadi nah, ini apa sih? Ini kan last swing, habis itu retrace-nya tuh ngelebihin 79 Fibonacci extension. Bahkan sampai ngelebihin gitu. Nah, itu tanda-tanda reversal mau ke atas. Ke atasnya sampai mana nggak ada yang tahu. Jadi gue coba nyari confluence aja di sini. Oke, baru aja bikin wick ya di sini. 1 menit. Mungkin mau ke sini, nggak ada yang tahu. Tandain coba. Biasanya di sini ada SMT buat si itu ya. Ya juga sih. Jadi di US 100-nya itu belum kena salah satu liquidity-nya, ini nggak ada yang kena, tapi si US 100 udah kenceng kena sampai liquidity yang ini. Kita lihat. Apakah mau breakout structure di sini? Mungkin kalau ini breakout structure, gue bakal ngasih aggressive entry di sini ya. Oke, ini kayaknya mau breakout structure. Gue mau aggressive entry di situ. Nih. Di US kali ya. Tapi ini ngebreak ya. Satu koma dua tujuh. Oke, satu candle lagi buat gua itu. Nah, ini oke, bagus ya. Gue buy di sini. Resikonya setengah dari resiko. Sebenarnya agak banyak sih sini. Ini lebih dari setengah. Ya 30 aja di sini. Modify. Oke, kenapa gue entry di situ? Dan ini agresif entry ya, jadi daripada gue telat entry dan gue tahu harganya kemana tapi gue nggak bisa entry karena nunggu confluence, gue biasanya entry dulu
biar nggak ketinggalan entry ya, tapi pakai resiko yang dikit, nggak langsung semua resiko harian gue langsung gue pakai gitu, nggak. Jadi cuman setengah dari resiko gue biasanya, atau enggak seperempat kalau gue belum yakin banget. Tapi di sini setelah si US 100 itu nyentuh fair value gap sama si siapa liquidity ini, habis itu bikin breakout structure, dan ininya swing terakhir itu di udah 5%. Swing terakhirnya itu retrace-nya sampai 79, bahkan ini baru aja break ya. Itu udah sinyal reversal kuat banget di situ. Jadi gue entry, habis itu gue bakal nunggu conference selanjutnya buat entry gue selanjutnya di 5 menit. Semuanya ini ngebreak sini, gue bakal entry lagi di sini. Sisa resiko gue sekarang. Sebenarnya ini agak risky. Tapi ya nggak apa-apa. TP-nya mungkin di mana? Sini bisa. Intinya full TP gue di sini. Tapi yang aggressive entry gue taruh sini aja, 1/3. Dan ini sebenarnya gue agak ragu ya di sini, soalnya kita masih punya liquidity di sini. 21 menit udahan ya. Kita lihat di sini ada breakout structure. Sekarang lagi retest fair value gap. Baru aja nge-enforce fair value gap di sini. Di breaker block sekarang. Ini gue hapus aja kali ya. Hapus. Enggak, gue pindahin aja ke TP1. Close di bawah. Ya gitu, bagus. Ayo. Keburu baterai gue habis, cok. Buruan. Kali ini sampai break lagi ke sini. Ya bakal entry sisanya. BTC. Apa nih? Kayaknya gue tandain. Buset. Ini liquidity ya. Liquidity banyak banget dan baru akan sentuh di sini. Oke. Harusnya habis ini BTC reversal sih. Kalau enggak retrace dikit aja ke atas. Kalau sampai kena sini, ini udah kayaknya mau bakal turun ke sini deh. Wah. Oh. Naik tuh. Ayo naik. Wah. Oh. Jangan. Udah bakal kena SL ini. So udah gitu aja trade kita. Gue masih punya posisi di XAU USD di sini. Aduh.
XAU gue jadi minus sekarang ya. Sheesh. Sheesh. Aduh, gimana sih ini? Aduh. Ya, gitu aja. Gue bakal recap lagi besok. See you.